Baik, pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Selain mengisi kekosongan kursi Menkominfo, Presiden juga melantik 5 wakil menteri serta 2 anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Kita akan membahasnya bersama Bung Pung Purwanto, pemimpin redaksi sindonews.com. Assalamualaikum, saya panggilnya Mas Pung aja ya. Ya, boleh. Tadi ada Bung Pung, mana aja bisa ya Mas Pung ya. Apa kabar Mas Pung? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio kita. Kita hari ini bicara reshuffle ya. Dan kita lihat bagaimana hari ini tadi nama-nama yang sudah keluar menarik sekali. Beberapa di luar ekspektasi banyak publik ya. Karena kita tahu bahwa posisi ini biasanya kan diduduki tadi parpol seperti itu ya. Nah, ini ada nama Budi Ari, ini Projo ya. Anda sudah menduga belum atau sebenarnya media sudah dapat hintnya sih dari kemarin-kemarin ya. Kalau Mas Pung gimana? Ya, memang yang posisi ini agak mengejutkan ya. Baik. Meskipun mungkin terkejutnya levelnya sudah turun gitu ya. Karena memang reshuffle adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh presiden dan itu hak prerogatif presiden. Cuman memang kita juga kadang-kadang sebagai media ini kan kalau tafsir bisa macam-macam ya. Kita punya tafsir kepentingan masyarakat lah kalau media punya kepentingan itu. Apalagi ini Kementerian Kominfo yang langsung berkaitan dengan media itu sendiri. Betul. Gitu. Nah, ini makanya karena itu kita berharap siapapun yang di situ kita harus memberi harapan agar melaksanakan tugas dengan baik. Siapapun kita tidak mempersoalkan dari mana asalnya ya. Meskipun itu juga boleh dong publik bertanya-tanya boleh. itu bagian dari bagaimana keterbukaan publik di media. Betul, dan juga Presiden juga punya privilege untuk menunjuk tadi. Iya, betul. Presiden hak prerogatifnya di situ. Tapi kan Presiden tentu saja mendengarkan, mengukur bagaimana masyarakat berharap terhadap kementerian satu ini. Karena kita tahu kementerian satu ini memang sedang dalam cobaan gitu ya, sedang dalam cobaan. Tadi dibilang mendesak ini pergantian ini. Betul. Dan itu betul setuju. Kalau dari sisi kalau itu dibiarkan lama kan keputusan tidak bisa diambil oleh PLT atau PJS atau apa namanya juga pasti berbeda dengan cara pengambilan keputusan. Karena itu ini momentum yang baik untuk Kominfo kembali ke arahnya, kembali ke jalurnya yang benar gitu. Saya yakin tugasnya Pak Budi Ari ini juga tidak ringan karena harus mengembalikan kepercayaan internal Kominfo karena sedang mengalami masalah dan yang kedua tugas Pak Jokowi tadi sangat jelas ya. Artinya Kominfo ini jadi garda terdepan bagaimana kita menghadapi situasi yang sangat tidak mudah. Ya, misalnya contoh nih ya, kedaulatan data tadi disebutkan. Ya, ICT tadi ICT, perang informasi, kemudian kita mau menghadapi pemilu. Pemilu itu kan musuhnya utama adalah beredarnya hoax. Betul. Nah, ini yang Kominfo ini garda terdepan. Jadi nggak bisa dia berpangku tangan gitu. Terus kemudian yang kedua pencurian data. Ini pencurian data terjadi ini data Dukcapil bocor, data ini bocor dan ini juga mestinya harus diantisipasi sebaik mungkin. Jadi sepakat dengan Pak Presiden bahwa ini bukan main-main. Nah, makanya itu karena tugasnya berat Pak Presiden memberi Wamen Kominfo plus Satgas. Nah, Wamen Kominfo juga ini sosoknya bagi media sangat familiar. Ya, karena dia jurnalis, kemudian sudah lama berkecimpung di dunia pers, di anggota Dewan Pers dan mudah-mudahan bisa membantu akselerasi untuk mengkondisikan ekosistem media yang sehat. Mas Pung, menarik bahwa ketika kita lihat bagaimana Menkominfo didampingi oleh Wamen plus juga Satgas dan Presiden juga menyebutkan bahwa ini memang komposisi kenapa ya ada Satgas dan Wamen mengingat tugasnya cukup berat ya. Jelang pemilu juga BTS 4G plus juga bagaimana sebenarnya publik melihat keamanan data. Apakah Wamen dan Satgas ini menurut Anda memang posisi yang juga akan sangat membantu sosok Menteri Kominfo itu sendiri? Iya, untuk pertama kita hargai itu upaya terobosan percepatan. Nah, itu kita hargai. Tapi itu tadi bahwa publik harus memantau ketiga-tiganya tentunya ya, dengan menterinya, wamennya, dan kemudian satgasnya. Jadi pesan kita sebagai media, tolong Pak Menteri, Pak Wamen, dan Pak Kepala Satgas itu jangan alergi terhadap kritik. Ya kan?
lebih sering-sering ketemu dengan stakeholder untuk menerima masukan, itu aja nih. Jadi jangan terus lama di telepon susah diminta. Nah, ini Mas Pung curcol sedikit. Tapi memang benar Mas Pung, kita juga sebagai media kadang kan menjadi garda terdepan untuk tadi berdialog, ngobrol, konfirmasi ke Kominfo. Tapi seringkali kita sangat kesulitan untuk merich gitu ya, meraih pintunya Kominfo. Ini juga jadi PR dan itu Mas Pung rasakan sebagai kritisi juga harusnya untuk pihak tersebut ya. Pokoknya kuncinya kalau mau sukses 1 tahun 3 bulan ke depan itu ya keterbukaan. Karena gini juga nih Mas, sebagai ini pengalaman kita kan sebagai jurnalis. Kalau ada 3 institusi yang mungkin kekuatannya sama itu kelemahannya adalah saling lempar nanti kalau ada masalah. Ini juga Pak Kominfo sebagai orang yang dekat dengan Pak Presiden tentu harus berani mengambil tanggung jawab itu. Oke, itu urusan saya. Nanti tunggu saya. Gitu. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai nanti kita ngomong, wah ini urusannya Satgas, wah ini Wamen. Dan jangan sampai begitulah. Iya kan? Saling lempar tadi dan semoga pintu nanti ya di bawah Pak Budi Ari juga pintunya Kominfo lebih terbuka lagi untuk tidak hanya media tapi publik juga ya. Betul. Karena ini jadi kritisi pemirsa siapapun yang sedang menyaksikan ya, Pak Menteri yang baru tolong kalau kita media ingin konfirmasi mboknya dibales. Betul. Konfirmasi dibales, kalau diundang dimohon datang kalau tidak ada sesuatu yang mendesak sekali. Baik. Gitu. Nah, kalau kita bicara tantangan ini juga menjadi tadi selain BTS 4G, kita tahu ini juga sedang berproses seperti Presiden juga meminta ini diselesaikan ya dalam waktu 1 tahun setengah ini dan juga menarik bahwa kita pemilu 2024. Menurut Mas Pung sendiri, apa peran seorang Menteri Kominfo ketika kita tahu ini tahun yang cukup krusial? Bagaimana harusnya beliau memainkan perannya di sini? Kalau saya, satu aja, netralitas dan independensi. Artinya kalau calon ada 3, kemudian parpol ada sekian, semua harus dijaga sesuai dengan undang-undang gitu ya, mendapatkan porsi yang sama lah. Gitu. Kalau itu bisa dilaksanakan oleh Kominfo, saya yakin ratingnya langsung naik. Nah, ini kita juga di sini juga akan melihat ya. Oke, karena memang bicara netralitas luar biasa. Karena kan tupoksinya tadi komunikasi, informasi publik ini jelang pemilu sangat krusial seperti itu. Nah, kalau kita juga soroti Mas Pung, ya selain Wamen tadi ya dan juga Kementerian Kominfo, kita juga ada BUMN, ada Watimpres. Bagaimana Anda melihat secara general saja komposisi ini? Ya, kalau wakil BUMN yang baru ini kan ada 2 ya, Kementerian BUMN punya 2 wakil. Ini juga kementerian yang sangat strategis, akhirnya saya pikir punya 2 wakil sendirian ini kayaknya yang di kementerian lain. Nah, mungkin ini karena perannya memang sangat sentral, karena itu Pak Menteri BUMN juga tidak main-main untuk memutuskan siapa yang bisa ada di sampingnya untuk mengamankan bagaimana kinerja BUMN tetap bagus, tetap tidak terbawa arus politik sampai nanti dimisioner di Oktober 2024. Nah, ini tugas yang mesti dilaksanakan oleh Pak Roslani ya, yang sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat. Tentu dengan segudang pengalamannya saya yakin beliau punya chemistry yang baik dengan Pak Menteri BUMN. Nah, mungkin yang perlu agak mendapat catatan adalah ketika Pak Pahala masuk ke Wamenlu. Kenapa Mas Pung? Tidak meragukan bagaimana pengalaman Pak Pahala. Pak Pahala ya. Cuman memang dimensinya agak beda nih antara beliau yang punya basic korporasi dan keuangan, tiba-tiba harus berurusan dengan hal-hal yang sifatnya diplomatik gitu. Tapi saya yakin Pak Pahala punya kemampuan untuk belajar cepat gitu ya, untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan Kementerian Luar Negeri, dan saya yakin juga Ibu Menlu juga punya punya keterbukaan untuk itu. Tapi Mas Pung, kalau ada satu mungkin kritisi ya dari publik misalnya, ya ditambah lagi Wamen seperti Satgas, dan ini juga sisa waktu juga sebenarnya sudah hampir ini ya selesai. Apakah ini efektif atau malah menambah beban sebenarnya? Kalau dari sudut pandang Anda, apakah ini juga sebenarnya bagaimana Jokowi ingin menyelesaikan sebaik mungkin itu, kenapa beliau menambah punggawanya seperti itu? Kalau saya bilang reaksi publik kan tidak terlalu euforia gitu.
bahkan disebut dingin-dingin saja gitu. Artinya memang sudah biasa kalau Pak Presiden melakukan reshuffle. Cuman ini kesempatan bagi Presiden Jokowi dengan punggawa-punggawa barunya ini bagaimana menunjukkan percepatan, percepatan untuk menambal kekurangan-kekurangan dari sisi kabinet. Nah itu kuncinya. Kalau bahwa orang juga akan menyayangkan ya wajar-wajar aja. Kok makin gemuk nih makin misalnya. Gemuk, ada penambahan lagi. Nah itu juga hal yang perlu dipertimbangkan. Artinya Presiden harus menjawab bahwa makin gemuknya itu juga hasilnya lumayan gitu, hasilnya oke gitu. Nah, itu dari situ nanti ya harus dipantau benar menteri-menteri yang baru ini, wamen, menteri posisi yang baru harus benar-benar bekerja dengan baik. Jadi saya juga ingin mengutip Mas Pung pesannya Wapres. Gimana? Satu pesannya. Menteri dan wakil menteri yang dilantik, yang baru dilantik hari ini, tolong tidak ikut ngurus-ngurus pemilu. Jadi itu jelas ya pesannya ya. Saya pikir juga Pak Presiden sepakat. Ya, itu juga penting karena tadi kita bahas bahwa netralitas ini luar biasa ya jelang 2024. Jadi kembalikan posisi sebagai pelayan masyarakat. Ya, baik. Mas itu Pung, tugasnya cukup simpel. Betul sekali. Mas Pung, terima kasih atas waktunya, insight-nya tadi menarik, kita kawal kinerjanya juga khususnya Kominfo ya, yang sering berhubungan dengan kita ya. Kalau di WhatsApp mohon dibalas. Nah, kalau diwawancara harus datang. Baik, terima kasih Mas Pung Purwanto, pemimpin redaksi sidonews.com.